Shalom, salam pemenang di dalam Kristus. Saya percaya Tuhan Yesus sudah memberi kemenangan bagi kita, dan Dia menyertai kita dengan kuasa firman dan Roh Kudusnya supaya kita berkemenangan, mencapai kemenangan yang Tuhan sudah siapkan buat kita nanti. Nah, sobat yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini setelah saya berdoa, saya merenungkan firman Tuhan, dan hari ini firman Tuhan buat kita semua, termasuk buat saya pribadi, terambil dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-22. 1 Korintus 16 ayat 22. Saudara, kita akan baca, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Waktu saya renungkan ini, kenapa Rasul Paulus yang punya intelektualitas tinggi, ia memahami hukum Taurat dengan sangat baik, lalu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia sampai mengatakan terkutuklah ia. Itu bahasa kutuk, itu bahasa paling mengerikan. Nah, tentu Rasul Paulus berkata demikian, dia punya dasar pemahaman yang sangat kuat. Yang pertama, kata kasihilah itu tidak lepas dari perintah Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Kemudian dalam Injil Markus pun dikatakan demikian, kasihlah Tuhan Allahmu. Kata kasihilah ini bicara tentang bagaimana kita bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jadi dasar kenapa Rasul Paulus yang begitu cerdas secara rohani, dia memahami hukum Taurat dengan baik, karena dia mengerti betul apa yang Tuhan Yesus perintahkan untuk mengasihi. Kata kasih ini menggunakan kata agapau, kasihilah. Nah, kalau kita lihat dalam Roma pasal 13 misalnya, Rasul Paulus melihat tentang kasih itu bisa menutupi hukum Taurat. Lalu kalau kita baca bagaimana Rasul Paulus dalam pelayanannya, dia berani begitu fight, begitu berkorban. Dan kita lihat bagaimana perjuangan Rasul Paulus dalam melayani Tuhan. Dia mengorbankan segalanya, dan dia sangat memahami kata mengasihi itu. Nah, renungan kita pagi hari ini berkaitan dengan kondisi kita di tengah pandemi COVID-19. Ada satu pertanyaan penting buat kita yang perlu kita renungkan. Apakah perintah Tuhan Yesus untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan akal budimu itu nilainya bisa berkurang berdasarkan kondisi keadaan yang kita alami hari ini? Ini penting, saudara. Jadi saya pertanyakan sekali lagi, kita pertanyakan sekali lagi di hadapan Tuhan pagi hari ini. Apakah perintah Tuhan Yesus untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu itu kualitasnya berkurang hanya berdasarkan keadaan situasi yang kita alami? Jadi pandemi COVID-19 ini ingin membuktikan, memurnikan apakah kita mengasihi Tuhan itu seperti Tuhan mengasihi kita. Kalau kita mengasihi Tuhan hanya karena kita hidup kita nyaman, lalu tidak ada tantangan persoalan, maka kasih yang Tuhan Yesus katakan agapau itu tidak ada pada kita. Tidak ada pada kita. Tetapi kalau kita punya kasih Kristus, agapau menjadi bagian kita, maka mengasihi Tuhan itu tidak bisa kendor, tidak bisa lekang, tidak bisa berkurang hanya karena keadaan yang kita alami. Nah, lalu yang kedua, apakah Tuhan tidak mengerti kita? Saudara yang kasih oleh Tuhan, sekali lagi, ketika kita berbicara kasih yang sama seperti Tuhan Yesus, maka sudah tidak berbicara lagi tentang keuntungan. Yang ada terus memberi, berkorban, mempersembahkan yang terbaik. Itu agapau dalam kondisi apapun. Nah, hari-hari ini saudara, kita mungkin ibadah harus di rumah, tidak boleh kumpul sama-sama. Apakah agapau itu masih ada? Dulu saya ingat waktu saya bertobat, mengalami zaman Tuhan luar biasa, Roh Kudus melawan saya bisa berbahasa roh. Lalu kayaknya suasana luar biasa sekali. Dan
saya ingat itu kejadian sekitar waktu KKR di Istora ya, seorang hamba Tuhan terkenal ya. Waktu itu dia tantang, mari siapa yang mau mengalami kasih Tuhan, terimalah Roh Kudus. Ya, saya masuk ke tengah lapangan Istora Senayan, yang saya mengalami lawatan Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kasih cinta saya mula-mula itu masih ada sampai hari ini? Ya, jangan-jangan saya mengalami lawatan Tuhan, kasih Tuhan, kita mengalami kuasa Roh Kudus hanya karena sikon. Nah, ini bahaya saudara. Hanya karena suasana yang dibangun, sound systemnya bagus, pengkhotbahnya mantap berapi-api, lalu kita terhanyut, terbawa oleh suasana. Nah, kita lihat apakah situasi yang membuat kita seakan-akan mengalami cinta Tuhan itu akan terbukti di tengah pandemi COVID-19 ini. Apakah di rumah, waktu kita ibadah di rumah, itu lawatannya sekuat waktu kita ibadah sama-sama, waktu kita mengikuti KKR? Kalau tidak saudara, ini bahaya. Ini bahaya, kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah Allah. Dia adalah pribadi Allah. Dia bisa cemburu dan dia bisa mengalami dilukakan. Jadi kalau kita bisa mengasihi Tuhan, kasih agape, ya saya percaya ibadah kita di rumah, ibadah kita di gereja yang besar, ya yang sound systemnya lengkap, hadiratnya tidak pernah berubah. Kenapa? Karena ibadah itu esensinya adalah ekspresi kita mengasihi Tuhan. Ekspresi ini tidak boleh berkurang. Nilai kita mempersembahkan yang terbaik dalam ibadah itu nggak boleh berkurang. Entah di gereja yang besar dengan full band yang lengkap, kemudian suasana yang begitu ramai, meriah, dengan di rumah yang ada hanya dengan pasangan dan anak-anak kita. Hadirat Tuhan itu harus sama kualitasnya. Pertanyaannya buat kita, apakah kualitas kita beribadah berkurang karena kita beribadah di rumah? Ya, lalu waktu dalam hal memberi, apakah Tuhan tidak mengerti kondisi kita? Ya, mempersembahkan yang terbaik. Saya heran hari-hari ini di medsos banyak orang ribut soal persepuluhan. Ya, saudara, kalau kita mengerti mengasihi, ya, saya ambil contoh. Saya seorang bapak, saya punya anak. Ya, kalau anak saya sakit parah pada kondisi saya tidak punya uang, lalu berhentikan dari pekerjaan, tidak punya penghasilan, lalu tiba-tiba anak saya sakit dan harus masuk rumah sakit. Saya mau tanya, apakah saya sebagai bapak, saya akan marah begini, dasar anak gak tahu diri ya, bapak lagi susah gak punya pekerjaan, ya kok bikin sakit parah lagi? Ada gak bapak yang begitu saudara? Kalau bapak mengasihi anaknya, tahu anaknya harus dirawat, masuk rumah sakit, dia akan bela mati-matian bagaimana caranya bisa mendapatkan perawatan, masuk ke rumah sakit. Itu relasi kita dengan anak kita. Nah, kata mengasihi Tuhan itu jauh lebih dalam dari kita mengasihi anak kita. Kita mengasihi Sang Pencipta kita. Kita mengasihi Tuhan Juru Selamat kita. Kita mengasihi Tuhan yang sudah berkorban bagi kita. Apakah pantas kita mengaku orang pintar, mengerti Alkitab, tapi bahasanya adalah selalu mengkritik persepuluhan, persembahan? Pantas tidak? Ya, kondisi hari ini tidak mengurangi kualitas kita untuk mengasihi Tuhan loh dalam hal memberi. Jangan Anda sombong memberi. Orang kok sombong memberi itu ya karena dia punya, dia bisa memberi. Kalau dia nggak punya, dia nggak memberi. Itu memberi dengan kesombongan, saudara. Alkitab mengajar kepada kita untuk kita memberi dengan sukarela, entah itu persepuluhan, persembahan apapun, berikan karena engkau mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Ya, saya pun gembala, jangan dipikir saya gembala nggak ngasih persepuluhan, saya ngasih persepuluhan ke sinode rutin. Ya, jangan dipikir gembala cuman duduk diam dapat persepuluhan lalu buat kantong sendiri, tidak. Ya. Saya sedang berjuang hari ini tengah-tengah pandemi COVID-19. Saya berkata begini, Tuhan, kalau Tuhan izinkan, jadikan saya berkat buat jemaat. Apa yang bisa saya lakukan? Nah, sobat, ya, banyak cara.
Ini yang luar biasa ketika Tuhan memerintahkan kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Maka saya mengasihi Tuhan dengan buktikan apapun saya akan kerjakan Tuhan. Mau jadi petani, mau jadi peternak, mau jadi apapun ya, untuk bisa kualitas saya mengasihi Tuhan, agapau itu tidak berkurang. Ya, mengasihi Tuhan itu tidak berkurang. Saya akan lakukan. Kenapa? Karena saya bersyukur Tuhan sudah mengasihi saya. Tuhan sudah mengasihi kita semua. Dia berkorban buat saya. Dan ketika Tuhan memberi perintah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, maka tidak ada satu alasan pun yang bisa mengurangi kasih saya kepada Tuhan. Dan saya berdoa supaya kita semua orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus, yang tahu keputusannya mengikut Kristus adalah berarti mempersembahkan segenap hidup. Tidak lagi ributlah soal persembahan, soal persepuluhan. Apa yang bisa kau lakukan, kerjakan. Kenapa? Ingat, sejak awal Tuhan sudah memberikan kita potensi ilahi. Yang pertama, kemampuan adaptif. Ya, kita lihat orang Eksimo, mereka bisa hidup dalam kondisi yang demikian minus, dinginnya luar biasa, yang sangat dingin sekali. Bahkan mereka bikin batu bata, batu tela itu dari es. Mereka bisa bertahan hidup. Lalu di sisi lain di Afrika yang begitu panas ekstrim, mereka bisa hidup. Kenapa? Karena sejak pertama Allah menciptakan manusia ada potensi lain, kemampuan beradaptasi. Jadi seharusnya waktu kita sebagai orang percaya dalam hal mengasihi Tuhan, kita tidak boleh mengurangi kualitas kasih kita, tetapi kita harus mengembangkan kemampuan kita beradaptasi dengan situasi. Nah, ini yang sering kali miss ya. Manusia dihadapkan pada penderitaan persoalan itu tidak masalah. Tuhan tahu kok kemampuan kita itu luar biasa. Kita punya potensi ilahi. Amin. Nah, itu sebabnya sobat yang dikasih oleh Tuhan, renungan pagi hari ini ya, kasihilah Tuhan Allahmu. Engkau punya kemampuan beradaptasi. Itu yang harus kau kembangkan. Jangan kau kurangi perintah Tuhan untuk mengasihi sesamamu, mengasihi Tuhan Allahmu. Karena apa? Karena potensi ilahi, potensi untuk mengasihi Tuhan dan sesama itu ada pada dirimu. Mari sobat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Saya percaya kita berkemenangan dan kita sudah ditetapkan menang di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.